Bek internasional Belanda, Virgil van Dijk, telah memprediksi jauh-jauh hari bahwa Liverpool FC akan loyal pada bursa transfer musim panas tahun 2025 kali ini. Ambisi besar The Reds pada musim panas kali ini menjadi salah satu alasan Van Dijk bersedia memperpanjang kontraknya selama 2 tahun. Seperti diketahui, Liverpool FC telah berhasil mendatangkan Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, dan Florian Wirtz pada bursa transfer kali ini. Tak berhenti di situ, klub yang bermarkas di Anfield tersebut juga dikabarkan bakal mendatangkan striker andalan Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike, yang diperkirakan bakal menghabiskan biaya sebesar 80 juta euro. West Ham United dikabarkan siap melepas gelandang asal Meksiko, Edson Alvarez, pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu belum mampu menunjukkan performa konsisten sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam, dan manajer Graham Potter disebut bersedia untuk melepasnya. Menurut laporan dari ESPN Meksiko, masa depan Edson Alvarez di London Stadium tampaknya tinggal menghitung hari. The Hammers terbuka untuk menerima tawaran dari klub lain, dan kini tinggal menunggu apakah ada tim yang bersedia bergerak untuk merekrutnya. West Ham United sendiri belakangan ini dikaitkan dengan beberapa nama gelandang, termasuk Douglas Luiz dari Juventus. Arsenal secara resmi mengumumkan kedatangan Noni Madueke dari Chelsea dalam kesepakatan yang dilaporkan mencapai 52 juta pound sterling. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga musim panas 2030, menjadi rekrutan keempat The Gunners di bursa transfer musim panas ini setelah Christian Norgaard, Kepa Arrizabalaga, dan Martin Zubimendi. Noni Madueke mengonfirmasi kepergiannya dari Chelsea sesaat sebelum perkenalannya sebagai pemain baru Arsenal. Kepulangan ini juga menjadi momen istimewa karena ia kembali ke London Utara, 7 tahun setelah meninggalkan Akademi Muda Tottenham Hotspur pada 2018. Bayern Munich dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Malo Gusto dan Renato Veiga dari Chelsea. Dilansir dari The Hard Tackle, Bayern Munich tengah mengarahkan pandangannya ke Stamford Bridge dengan duo bek Chelsea, Malo Gusto dan Renato Veiga menjadi target utama untuk memperkuat lini belakang mereka musim panas ini. Meskipun prioritas utama adalah lini serang, raksasa Bavaria ini siap menambah kualitas dan kedalaman pertahanan jika ada pemain yang hengkang. Bayern Munich berambisi mendatangkan Malo Gusto dan Renato Veiga, namun langkah ini bergantung pada penjualan pemain. Kepergian Sacha Boey dapat membuka jalan bagi kedatangan Gusto. Sementara Veiga berpotensi menggantikan Kim Min-jae yang santer dikaitkan dengan kepindahan. Bintang muda Valencia, Javi Guerra, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Manchester United. Menurut kabar terbaru dari jurnalis ternama Italia, Daniele Longo, Manchester United semakin dekat untuk merekrut gelandang dinamis guna memperkuat skuad utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Javi Guerra, gelandang muda Valencia berusia 22 tahun, telah muncul sebagai incaran utama Setan Merah. Bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan terkait persyaratan pribadi. Javi Guerra telah menjadi salah satu prospek muda terbaik di La Liga sejak menembus tim utama Valencia. Tottenham Hotspur dikabarkan terbuka untuk melepas kapten mereka, Son Heung-min. Menurut laporan TBR Football, masa bakti Son Heung-min di Tottenham Hotspur bisa berakhir sebelum bursa transfer ditutup. Beberapa klub menunjukkan minat pada pemain sayap tersebut, dan meskipun kapten Korea Selatan itu belum memutuskan masa depannya, Spurs terbuka untuk menjualnya jika ada tawaran yang tepat. Situasi ini memicu perdebatan sengit di antara penggemar Tottenham, terutama setelah Son memimpin tim meraih kejayaan di Liga Eropa musim lalu, mengakhiri paceklik Trophy Club yang berlangsung selama 17 tahun. Beberapa destinasi potensial telah muncul untuk Son Heung-min. Ia diminati oleh Los Angeles FC di MLS dan beberapa klub Arab Saudi. Penyerang Liverpool, Darwin Núñez, dikabarkan terbuka untuk melanjutkan karir di Arab Saudi jika meninggalkan Anfield Stadium di musim panas tahun ini. Menurut laporan TBR Football, Darwin Núñez kemungkinan besar akan bergabung dengan Liga Pro Saudi jika masa depannya di Liverpool belum jelas. Pelatih baru Arne Slot telah mengisyaratkan bahwa pemain Uruguay itu mungkin tidak masuk dalam rencana utamanya ke depan, sementara opsi Núñez di Eropa kini semakin menipis. Dengan Liverpool yang dilaporkan mematok harga 65 juta pound sterling, Liga Pro Saudi muncul sebagai destinasi paling realistis bagi sang striker. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Tottenham Hotspur sedang mengincar bek Bournemouth, Ilya Zabarny, dan siap membayar 70 juta euro untuk merekrutnya.
Pemain asal Ukraina ini telah menjadi sangat dicari berkat penampilannya yang mengesankan sejak pindah ke Bournemouth dari Dinamo Kyiv pada Januari 2023. Minat The Lily Whites muncul di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini pertahanan mereka, terutama dengan beberapa cedera dan masa depan Christian Romero yang tidak menentu di klub. Upaya Tottenham untuk mendapatkan Ilya Zabarny tidak akan mudah karena mereka menghadapi persaingan ketat dari Paris Saint-Germain. Menurut laporan dari media Jerman, Bild, Borussia Dortmund tertarik untuk merekrut penyerang muda Tottenham Hotspur, Mikey Moore, pada musim panas ini. Minat ini muncul setelah kepergian Jamie Gittens ke Chelsea dalam kesepakatan menguntungkan senilai 52,5 juta pound sterling, membuat Die Borussen memprioritaskan perekrutan pemain sayap baru. Dortmund ingin berinvestasi pada opsi berbiaya rendah dengan potensi besar, dan Moore, yang baru berusia 17 tahun, dianggap sangat memenuhi kriteria tersebut. Mikey Moore telah menonjol di jajaran pemain muda Tottenham dan berhasil menembus tim utama musim lalu. Menurut laporan Tuttosport, Juventus dikabarkan tengah merencanakan langkah untuk merekrut bek sayap serbaguna Lucas Vazquez dengan status bebas transfer musim panas ini setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir. Pemain berusia 34 tahun ini, yang telah menghabiskan hampir 2 dekade bersama raksasa Spanyol, bertekad untuk tetap berkompetisi di Eropa, menolak tawaran dari Liga Pro Saudi, mirip dengan keputusan mantan rekan setimnya Luka Modric yang bergabung dengan AC Milan. Bianconeri sangat menghargai pengalaman Vazquez untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Chelsea dan Tottenham Hotspur dikabarkan menunjukkan minat terhadap bek tengah Bayern Munich, Kim Min-jae. Menurut jurnalis Jerman Christian Falk dalam kolom CF Bayern Insider, kedua klub London itu sedang memantau situasi pemain asal Korea Selatan tersebut, meski belum ada langkah konkret sejauh ini. Minat dari Chelsea dan Tottenham muncul di tengah ketidakpastian masa depan Kim Min-jae di Allianz Arena. Sejak bergabung dari Napoli, performanya di Bundesliga belum benar-benar sesuai ekspektasi, dan Bayern Munich kini dikabarkan siap mendengarkan tawaran yang masuk. Manchester City dikabarkan telah membuka peluang untuk mendatangkan James Trafford dari Burnley untuk menggantikan peran Ederson Moraes. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Manchester City dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut kembali James Trafford. Langkah ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan kiper utama mereka saat ini, Ederson Moraes, yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad dan baru-baru ini menjadi target tawaran dari Galatasaray. Sementara pendirian City mengenai Ederson belum final, mereka terus memantau Trafford yang memiliki klausul pembelian kembali sebagai opsi potensial untuk masa depan gawang The Citizens. Trafford sendiri baru-baru ini mengisyaratkan kesiapannya untuk melangkah ke salah satu klub sepak bola terkemuka di Inggris jika ada kesempatan. Gelandang Galatasaray, Gabriel Sara, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United. Menurut media Turki, Aksam, Manchester United dikabarkan siap merekrut mantan pemain Norwich City, Gabriel Sara. Namun, tawaran yang dilaporkan sebesar 30 juta euro untuk gelandang berusia 26 tahun tersebut masih kurang 5 juta euro dari nilai yang dipatok Galatasaray. Meskipun Sara dikabarkan tertarik untuk pindah ke Liga Primer, memberikan harapan bagi United, Galatasaray tidak berniat menjual dan tidak akan menerima tawaran rendah. Akankah Setan Merah berhasil mendapatkan tanda tangannya? Masih menjadi pertanyaan besar. Klub Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan siap mengajukan tawaran fantastis untuk mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan mengincar Alexander Isak untuk memperkuat lini serang mereka musim panas ini. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Al Hilal tengah mempertimbangkan tawaran besar untuk meyakinkan striker produktif asal Swedia tersebut dan Newcastle United agar melepasnya. Namun, upaya ini datang tak lama setelah Newcastle dengan tegas menolak tawaran rekor 130 juta pound sterling dari Liverpool untuk Isak, menunjukkan bahwa mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu tidak akan mudah, meskipun Al Hilal memiliki sumber daya keuangan yang melimpah. Juara bertahan Super League, Galatasaray, dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Manchester City untuk mendatangkan Ederson Moraes. Galatasaray dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 3 juta euro kepada Manchester City untuk kiper utama mereka, Ederson Moraes.
Raksasa Turki ini bertekad memboyong penjaga gawang berpengalaman asal Brasil tersebut dari Etihad, meyakini Ederson adalah pilihan ideal sebagai penerus jangka panjang Fernando Muslera. Tawaran awal ini, menurut laporan L'Equipe, dianggap jauh di bawah nilai pasar Ederson, mengindikasikan bahwa karirnya di City mungkin mendekati akhir seiring Pep Guardiola mulai merombak skuadnya untuk musim mendatang. Manchester City tampaknya akan melakukan perubahan di posisi kiper. The Citizens dikabarkan sedang berusaha mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Ederson disebutkan akan meninggalkan Etihad Stadium karena ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Menurut laporan Nicolo Schira, City sudah menemukan pengganti yang tepat, yaitu kiper PSG Gianluigi Donnarumma. Laporan itu juga menyebutkan bahwa peluang City mendapatkan Donnarumma cukup besar. Pasalnya, kontrak kiper Italia itu dengan PSG akan berakhir tahun depan. Sejauh ini, proses perpanjangan kontrak berjalan alot. City harus merogoh kocek mencapai 40 juta euro untuk bisa memboyong Donnarumma. Arsenal disebut telah mengajukan pendekatan konkret untuk menggaet gelandang bertahan Bayern Munich Joao Palhinha. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Jerman Christian Falk dalam kolom terbarunya CF Bayern Insider. Palhinha sebelumnya tampil impresif bersama Fulham di Premier League sebelum pindah ke Bundesliga tahun lalu. Namun masa-masanya di Bayern Munich tidak berjalan sesuai harapan. Christian Falk menyebut bahwa Bayern kini siap melepas gelandang berusia 30 tahun itu, dan Arsenal menjadi salah satu klub yang serius meminatinya. Palhinha juga bisa menjadi bagian dari strategi Bayern Munich dalam merombak skuad mereka musim panas ini. Penjualannya akan membuka ruang bagi klub untuk merekrut pemain baru. Menurut Vicajes, Real Madrid mengincar gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, dan siap menjual 3 pemain demi mendanai transfer tersebut. Chelsea tidak ingin melepas Enzo, dan hanya akan melepasnya jika ada tawaran minimal 112,5 juta pound sterling. Untuk memenuhi nilai tersebut, Madrid siap menjual Eduardo Camavinga, Rodrigo, dan Fran Garcia. Total dari 3 penjualan itu ditargetkan mencapai 130 juta pound sterling. Fernandes dianggap sebagai penerus ideal Toni Kroos di lini tengah Madrid. Meski klaim Vicajes seringkali diragukan, laporan ini diperkuat oleh Team Talk yang menyebut bahwa Enzo Fernandez memang menjadi target prioritas Real Madrid. Takehiro Tomiyasu mengungkapkan bahwa dirinya merasa bebas setelah resmi mengakhiri kontraknya dengan Arsenal 1 tahun lebih awal. Keputusan ini diambil setelah sang bek mengalami musim yang sulit akibat cedera lutut yang membuatnya hanya tampil 6 menit di musim 2024-25. Takehiro Tomiyasu menjalani operasi pada Februari lalu dan diperkirakan absen hingga akhir tahun. Cedera berkepanjangan tersebut membuatnya duduk bersama pihak Arsenal untuk membahas masa depannya. Hasilnya, kedua pihak sepakat berpisah dengan baik-baik.